Terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Namun tidak disebutkan apa yang dibahas oleh kedua presiden. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Ya, sebelumnya Prabowo dan Donald Trump ini juga sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 lalu. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra. Ya, bahkan di awal Juni lalu saat bertemu di acara Hari Kelahiran Pancasila, Presiden Prabowo sempat lemparkan pujian. Hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri nampaknya semakin mesra setelah Pilpres 2024. Seperti saat pertemuan di acara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni lalu. Mereka duduk bersama dalam satu meja. Bahkan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto melemparkan pujian kepada Ketua Umum PDI Perjuangan ini. Prabowo menyebut diet Megawati berhasil. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, kurusin. Habis di mana? Dietnya berhasil. Lama gue ini, katanya. Yang penting kalau pagi kopi, Bu. Sebelumnya pada awal April lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pertemuan Prabowo Mega saat itu berlangsung sekitar 1,5 jam dan diunggah di akun media sosial Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Menurut Dasko, pertemuan kedua tokoh bangsa ini berlangsung hangat. Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima RI ini sekaligus menjawab isu hubungan panas dingin antar kedua tokoh tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri berpesan kepada Mensesnek Prasetyo Hadi untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya agar berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Mega saat Mensesnek Prasetyo Hadi dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bertemu di kediamannya beberapa waktu lalu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga merupakan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri di Menteng, Jakarta. Pertemuan hangat tersebut diunggah melalui akun media sosial Instagram Dasko 5 Juni lalu. Dalam pertemuan tersebut, Megawati berpesan untuk menjaga Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya supaya berjalan dengan baik. Iya, katanya bawa pesan. Iya, katanya ada pesan. Prabowo, pesannya apa itu ya, Mas? Kemarin kan sudah saya sampaikan, pesannya adalah jaga Pak Prabowo, jaga beliau pemerintahan ini supaya berjalan dengan baik, saling mendukung satu sama lain, jaga kekompakan, jaga persatuan. Beliau sebagai presiden memberikan masukan seperti itu. Bisa Presiden Prabowo Subianto menegaskan saat ini tidak ada rencana reshuffle atau perombakan kabinet merah putih. Usai menutup konferensi infrastruktur internasional di Jakarta Kamis sore, Prabowo menyebut para menterinya bekerja keras dengan sangat baik. Prabowo juga mengatakan berkat kerja keras para menterinya sehingga mencapai sejumlah penghematan, salah satunya dialokasikan untuk kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya ya begini, untuk supaya tidak ada spekulasi, dalam arti saya sekarang sampai saat ini saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik.
terus terang aja. Bahwa di sana-sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Dalam pemerintahan, dalam demokrasi kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tapi saya sebagai pengguna, saya user, saya merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik. Kadang-kadang ada salah bicara, ada itu biasa. Tapi mereka kerja keras, niat mereka baik. Kita sudah kompak, kita punya tim yang baik. Kita nggak ada orangnya siapa tidak ada. Kita menganut azas ya, falsafah. Kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai. Partai-partai telah memberi kader-kader yang terbaik. Ini saya menuntut, saya minta, dan mereka memberi. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan? Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Pengukuhan hakim di Mahkamah Agung. Ya, dalam pidatonya Presiden umumkan kenaikan gaji hakim hingga 280%. Presiden Prabowo Subianto didampingi Ketua Mahkamah Agung Sunarto, Mensesnek Prasetyo Hadi hingga Seskap Teddy Indrawijaya disambut yel-yel yang dinyanyikan para calon hakim saat memasuki ruang acara. Pengukuhan hakim di tahun ini dilakukan setelah 5 tahun negara tidak mengangkat hakim. Pengangkatan hakim kali terakhir pada tahun 2020. Hari ini mengumumkan bahwa gaji-gaji hakim akan dinaikkan demi kesejahteraan para hakim dengan tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan, di mana kenaikan yang tertinggi mencapai 280%. Dan golongan yang naik tertinggi adalah golongan yang paling junior, paling bawah. Tapi semua hakim akan naik secara signifikan, ya, secara signifikan. Dan saya monitor terus. Saat berpidato, Prabowo mengumumkan kenaikan gaji hakim di mana hakim paling junior kenaikan paling tinggi yakni 280%. Sebanyak 1.451 hakim terdiri dari 921 orang untuk peradilan umum, 362 orang peradilan agama, 143 untuk peradilan tata usaha negara, dan 25 peradilan militer. Sedangkan penempatan mereka akan disebar di pengadilan-pengadilan kelas 2 di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ya, kenaikan gaji hakim hingga 280% memicu pro kontra di masyarakat ya. Dan berikut kita dengarkan pendapat masyarakat terkait kenaikan gaji hakim. Kalau menurut saya sih saya setuju ya, karena dengan gaji hakim yang tercukupi, jadi meminimalisir yang namanya korupsi dan saling suap menyuap gitu. Kalau menurut saya sih ya, karena kan Indonesia juga punya banyak kebutuhan. Jadi kalau menurut saya, kayak gaji hakim tuh harusnya menjadi prioritas terakhir mungkin, bukan yang utama. Jadi kalau menurut saya sih, lebih baik ya program-program lainnya tuh dibenerin dulu, dan baru akhirnya bolehlah tentang ini, naikin gaji hakim. Kalau untuk gaji hakim ya bagaimana ya, sedangkan kita aja deh yang ojol nih gimana nih biar sejahtera, hidupnya enak ya kan. Dari potongan-potongan kemarin tuh yang habis di demo ya kan, sedangkan hakim kan udah ada nominal gajinya lah, masa mau ditaikin lagi. Yang lebih sejahteranya ojol deh yang orang rakyat-rakyat kecil lah. Ya, itu dia tanggapan dari masyarakat terkait dengan pro dan kontra kenaikan gaji hakim sebesar 250%. Nah, itu dia ya.
Memang kita berharap dengan kenaikan gaji hakim ini, ya bisa dibilang pun juga kinerja hakim ini itu lebih baik ke depannya. Kalaupun juga mungkin ada hakim yang bermasalah, vonisnya pun juga harus adil dan lebih berat. Betul, gitu. Naik gaji, kalau misalnya salah hukumannya lebih tinggi juga. Benar. Dan kita juga berdoa ya Togi, semoga kenaikan gaji ini juga menyeluruh ya. Amin. Amin. Masuk kita berdua juga iya. semuanya amin. Kita aminin. Amin, kita juga aminkan bersama. Baik, Nisa, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan kekesalannya karena para koruptor dan maling yang mencuri uang negara kerap lolos di tingkat pengadilan. Prabowo nyebut percuma memiliki polisi dan tentara yang hebat jika hakimnya goyah. Cuma kita punya polisi yang hebat, tentara yang hebat. Si koruptor, si maling, si bajingan itu begitu ke pengadilan lolos. Kasihan nih anak buahmu, Kapolri. Jadi kita butuh hakim-hakim yang benar-benar tidak bisa digoyahkan, tidak bisa dibeli. Dan begitu saya jadi presiden, saya kaget. Saya tanya, gimana kondisi hakim? Pak, para hakim sudah 18 tahun tidak menerima kenaikan. 18 tahun. Padahal hakim-hakim menangani perkara triliunan. Saya dapat laporan ada hakim yang masih kontrak. Tidak punya rumah dinas dan sebagainya. Perumahan sudah kita tertibkan. Mudah-mudahan segera akan dilaksanakan. Kita besar-besaran akan lakukan pembangunan perumahan.